Ramasamy lahir dari golongan kasta Hindu rendahan di India. Sejak kecil ia telah memiliki bakat seni di dalam tubuhnya. Ia pandai menari, melawak dan melakukan aksi sulap. Namun karena sistem kasta yang sangat kuat di India, kehidupan Ramasamy kecil menjadi sangat sulit. Ia bahkan tak bisa mengembangkan bakatnya tersebut. Ramasamy yang baru berusia 6 tahun kemudian memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Dari pelabuhan Madras, Ramasamy dibawa oleh kelompok seni wayang ia menuju negara baru di ujung pulau Sumatera. Negara itulah yang bernama Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh telah berdiri sejak abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya bernama Ali Mugayat Shah. Ibu kota negara ini berada di Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Posisinya tepat menghadap ke Samudra Hindia. Tidak jauh dari lokasi istana ada pelabuhan utama, tempat kapal-kapal dari negara asing berlabuh, baik untuk berdagang maupun tempat persinggahan. Ramasamy dan rombongannya menjejakkan kaki di Aceh saat negara itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah. Ia tercatat sebagai Sultan ke-33 yang memerintah antara tahun 1857 hingga tahun 1870. Ketika berada di Aceh, Ramasamy menjalankan profesinya sebagai tukang sulap sekaligus melawak untuk menghibur masyarakat. Berkat kepiawaiannya itu, Ramasamy menarik hati banyak orang. Salah satunya adalah pembesar Aceh yang bernama Panglima Lam Gugop. Ramasamy kemudian diislamkan dan dirawat dengan baik oleh Panglima Lam Gugop. Saat terjadi pemberontakan, Ramasamy turut ambil bagian menjadi prajurit untuk melawan pemberontakan. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dan Ramasamy memperoleh penghargaan dari Sultan Ibrahim Mansur Shah. Ia diberi gelar Teuku Panglima Maharaja Shah Bandar Tiban Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Panglima Tibang. Panglima Tibang diberi jabatan sebagai Shah Bandar, jabatan tinggi yang mengurus masalah perdagangan dan perpajakan di pelabuhan. Di saat itulah karir politiknya dimulai. Dari posisi Shah Bandar, dia mulai meningkatkan pengaruh ke istana sebagai Dewan Penasehat Kerajaan. Di tahun 1870, Sultan Ibrahim Mansur Shah wafat. Sang Sultan wafat di dalam kekacauan politik yang sedang melanda. Bagaimana tidak, Belanda telah menancapkan kekuasaannya di Pulau Sumatera. Saat Traktat London tahun 1824, Belanda diharuskan menghormati kemerdekaan kesultanan yang ada di Sumatera termasuk Aceh. Namun Belanda terus-menerus mengganggu kedaulatan Aceh dengan mengambil pelabuhan baru di perbatasan. Ada lagi wilayah perbatasan yang secara sepihak melepaskan diri dari Aceh dan memilih untuk bergabung dengan kesultanan lain yang pro-Belanda. Hal tersebut diperburuk dengan adanya wilayah yang memberontak terhadap Sultan. Saat Sultan Ibrahim Mansur Shah naik tahta, ia masih kanak-kanak. Oleh sebab itu, pemerintahan Aceh dijalankan oleh dua dewan penasehat kerajaan. Satu dewan dipimpin oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir, seorang keturunan Arab yang menjadi Perdana Menteri. Di satu pihak, dewan penasehat dipimpin oleh Panglima Tibang. Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang saling berebut pengaruh. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam urusan kenegaraan. Habib Abdurrahman menganggap bahwa sudah saatnya Aceh menjalin hubungan baik dengan negara asing termasuk dengan Belanda. Sementara Panglima Tibang berpemikiran sebaliknya, bahwa Aceh harus tetap independen dan tidak akan berkompromi dengan kolonial Belanda.
Belanda tampaknya sangat bernafsu menguasai Aceh karena posisinya yang sangat penting dan strategis. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris melakukan perjanjian yang disebut Traktat Sumatera. Traktat ini semakin menancapkan kekuasaan Belanda atas beberapa wilayah di Sumatera. Belanda semakin kuasa menekan Kesultanan Aceh secara politis. Di tahun 1872, seorang utusan Belanda datang ke Aceh untuk memaksa Sultan menerima isi Traktat Sumatera. Meskipun Aceh sama sekali tidak dilibatkan. Oleh sebab itu, Sultan menolak menerima utusan Belanda tersebut. Setelah kejadian tersebut, Sultan Aceh mengutus dua penasehatnya untuk melakukan diplomasi. Habib Abdurrahman diutus untuk mengadakan hubungan diplomatik dan meminta dukungan dari Turki Utsmani. Sementara itu, Panglima Tibang diutus ke Riau untuk bertemu pihak Belanda. Ia meminta Belanda untuk menunda negosiasi lanjut dengan Aceh selama 6 bulan. Hal ini dilakukan pihak Aceh untuk menunggu tanggapan dari pihak Turki Utsmani. Dari Riau, Panglima Tibang berangkat ke Singapura untuk bertemu konsulat Amerika dan Italia di sana. Misinya juga sama, yaitu meminta sokongan mereka atas kedaulatan Aceh. Sayangnya, negosiasi antara Aceh dan Amerika ini bocor, dan diketahui oleh pihak Belanda. Hal ini karena di dalam negosiasi tersebut ada seorang mata-mata Belanda yang bernama Teuku Muhammad Arifin. Misi rahasia Aceh ini kemudian dijadikan alasan bagi pihak Belanda untuk mengultimatum dan kemudian menyatakan perang terhadap Aceh. Kegagalan usaha diplomasi yang dilakukan oleh Panglima Tibang membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Ia dikatakan sebagai salah satu pemantik terjadinya Perang Aceh. Andai saja Panglima Tibang berhasil dengan misinya dan Aceh memenangkan pertempuran, mungkin dia akan dianggap sebagai pahlawan. Namun takdir berbicara sebaliknya. Aceh harus mengalami kekalahan dan Panglima Tibang kemudian dikambing hitamkan. Sekian video kali ini, jangan lupa menyukai, mengomentari, subscribe dan membagikan video ini ke media sosial Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.